Selamat sore teman-teman. Sore, Ci. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di kelas TA ini. Hari ini kami akan menyampaikan tentang progres bimbingan kami. Biar Engkau yang berkati kami bisa mempresentasikannya dengan baik untuk menjelaskan progres bimbingan TA kami. Kami mau serahkan kelas ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Ya, teman-teman, kita akan langsung dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Minta bantuan teman-teman menyalakan kameranya ya. Christopher. Ya, satu layar, sip teman-teman. Silakan lihat ke kameranya ya. Selalu tersenyum, tetap bahagia juga. Tiga, dua, satu. Teman-teman, hari ini saya buka dulu share screen-nya. Hari ini kita sudah masuk ke di pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan cek progres bimbingan teman-teman. Jadi nanti masing-masing akan bergiliran untuk share screen dokumen yang potret. Form bimbingan yang potret sudah ada berapa. Terus di sini kehadiran mahasiswa diingatkan untuk diisi ya teman-teman, karena kadang ada yang nggak ngisi. Jadi hadir Zoom tapi di sininya nggak ngisi. Ayolah diisi ya. Tugasnya itu mengisi NRP, nama, kemudian jumlah bimbingan. Terus minta tolong untuk form bimbingan yang nanti teman-teman tunjukkan di kelas ini, itu di-upload juga. Nggak apa-apa kalau belum ada tanda tangan pembimbing, karena mungkin dosen pembimbingnya ingin tanda tangannya sekaligus. Yang pasti teman-teman udah mulai nulis di situ. Dan seharusnya sih udah ada sekitar 3 bimbingan ya. Kalau yang TA baru sekitar 3 bimbingan. Kalau yang TA perpanjang berarti boleh gabung dengan yang sebelumnya. Ci, Ya, silakan Cin. itu buat yang kehadiran kan ada formatnya tuh NRP nama jumlah bimbingan, terus upload form. Tapi kan ininya upload form doang, apa? File uploader si ininya ya nggak sih? Terus nulis NRP namanya gimana? Nggak apa-apa. Di formnya kan ada NRP nama. Di Oh, jadi form upload aja. form aja doang. Ya, upload form aja. Oke, makasih Ci. Oke. Teman-teman kalau bisa di-uploadnya pas di kelas ini. Saya pengen tahu bisa berhasil di-upload atau enggak ya. Sambil nanti Udah Ci. teman-temannya saling share screen. Oh, ada yang udah. Coba saya pengen lihat dulu ya. Ya, betul. Sudah ada 8 ya. Dari yang bulan ini belum ada, Cin? Belum Ci. Oke. Ya, Belum betul seperti itu. Belum ada berprogres. tanda tangan pembimbingnya nggak apa-apa, tapi sudah ditulisin. Yang lain teman-teman ditunggu juga ya filenya, silahkan diupload. Minimal itu jadi tempat penyimpanan juga supaya filenya tidak hilang ya. Oke. Ci, mau nanya. Silakan Tom. Ada batas ininya nggak waktunya buat upload itu, Ci? Yang di CLS? Kalau saya sih setnya sampai jam 5. Oh, soalnya yang saya belum ditulis, yang di portrait, yang di form portrait. Cuman dari kemarin sih udah bimbingan terus sih, Ci. Cuman belum saya tulis aja, belum dibikin di PDF-nya.
diisi sekarang pas lagi kelas gini ya. Ya, Supaya nanti pas ini dipanggil namanya lagi bisa nunjukin. lagi mau ngisi juga sih, Ci. Oke. Nah, jadi hari ini teman-teman silakan tunjukkan kehadiran teman-teman di bimbingan. Kemudian seharusnya sih sudah ada sekitar 3 kali dan minggu depan jumlahnya 4 kali. Nah, pertemuan kita selanjutnya tuh nanti akan ada pembahasan tentang penyelesaian TA. Kalau bisa teman-teman yang tidak hadir di info supaya hadir ya. Di pertemuan 5 ini nanti kita akan lihat tentang penyelesaian TA. Ini teman-teman bisa persiapan file-file apa aja yang teman-teman perlu persiapkan. Ini materi hari ini. Untuk nilai disampaikan lagi, prasidang itu 35% ya teman-teman, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian teman-teman ada sidang USTA 55% dan di akhir akan membuat file-file untuk checklist penyelesaian TA. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kelima minggu depan. Supaya nanti teman-teman tahu, oh setelah USTA nanti ada apa aja. Progres bimbingan teman-teman akan presentasikan hari ini. Yang bisa share screen file PDF-nya sangat diharapkan ya. Meskipun belum ada tanda tangan dari dosen pembimbingnya, nggak apa-apa, yang penting udah ada listnya. Kemudian siap-siap juga untuk pelaksanaan prasidang. Nanti pada saat pelaksanaan prasidang, teman-teman ingat dress code-nya sama seperti kalau kita sidang onsite ya. Classroom, ini sudah nyala classroom-nya. Diharapkan semua sudah join ya teman-teman. Bagi yang belum join, hari ini teman-teman joinlah ke classroom sidang atau classroom TA-nya. Harusnya sih karena ini lanjutan dari sidang STA yang semester kemarin, teman-teman harusnya sudah terdaftar di classroom tersebut. Silakan aja dicek ya. Terus ini di classroom juga nanti kalau pas udah mau USTA, ada assignment USTA. Ini form bimbingan, diingetin terus. Nah, ini yang akan kita presentasikan hari ini. Teman-teman silakan share screen ya, sudah berapa kali, bimbingannya gimana, boleh cerita. Terus ini izin maju sidang. Dan TA itu jumlah bab yang teman-teman nanti akan laporkan adalah 6 bab, bab 1 sampai bab 6. USTA juga sama, bab 1 sampai bab 6, tapi presentasinya itu biasanya hanya presentasi revisi dari prasidang saja. Jadi yang teman-teman perlu persiapkan semuanya, presentasi dari awal itu yang prasidang. Nanti pas USTA itu biasanya hanya presentasi dari revisi prasidang. Kemudian laporan tugas akhir, harusnya sudah dapat info ini dari pas STA, menggunakan format laporan TA, silahkan diakses, sudah ada template-nya. Terus, nah ini diingatkan lagi penggunaan bahasanya, pakai bahasa Indonesia yang baku ya teman-teman. Satu paragraf tidak hanya berisi satu kalimat, terus kalau bisa jangan pakai kata saya, kami, kita, mereka, dia, beliau, kayak gitu, nggak usah. Kalau harus menyebut diri sendiri, pakai penulis, tapi kalau bisa dihindari, lebih bagus. Jadi jangan pakai penyebutan gitu ya, kata ganti orang. Terus kata asing di italik, ini diingatkan terus. Pakailah kalimat yang sederhana, tidak perlu satu kalimat sampai 3 baris, panjang, susah bacanya juga ya. Seperti itu. Terus ini laporannya, waktu STA mungkin lembar pengesahan, pernyataan persetujuan ilmiah, pernyataan originalitas karya nggak ada. Kalau di laporan TA silahkan disajikan ya, 3 ini. Terus ada prakata, abstrak, daftar-daftar lengkap. Masih nggak ada perubahan kalau yang template laporannya. Nah, di bagian akhir daftar pustaka, tolong pakai formatnya IEEE ya teman-teman. Diikuti di template-nya sudah ada. Kemudian lampiran silahkan dimasukkan di bagian akhir dari laporan. Dan riwayat hidup penulis. Ini jangan dikosongin hanya template aja ya teman-teman. Silahkan teman-teman isi dengan foto teman-teman, terus informasi-informasi yang diperlukan sesuai template. Lalu kalau ada sertifikat-sertifikat, teman-teman boleh tulisin di situ, di bagian riwayat hidup penulis. Jadi silahkan dilengkapi.
Kemudian tentang slide, nanti kalau sidang buat slide yang menarik ya, jangan copy paste dari laporan. Jadi nanti enak gitu lihatnya, nggak cuman copy paste laporan banyak tulisan, teman-teman bikin poin-poin lah seperti itu. Nah, itu yang diingetin lagi di pertemuan ini. Semoga bisa jadi bahan untuk teman-teman mempersiapkan diri di prasidang dan USTA. Selanjutnya, silakan teman-teman boleh mempersiapkan filenya dan unmute mikrofonnya. Teman-teman diminta untuk mempresentasikan atau menyampaikan progres bimbingannya ya. Saya baca dari sini listnya. Bilang aja, boleh dicatat nggak tanggalnya? Boleh dihitung Oke. nggak? Oke, Ci, siap. Oke. Ya, sip teman-teman. Nanti mudah-mudahan kalau Bapak Ibu dosennya melihat rekaman kita, jadi sudah ada ini ya, sudah ada info progres bimbingan teman-teman. Tetap jalan teman-teman bimbingannya. Mudah-mudahan udah ada nambah lagi. Kalau secara target kan harusnya di minggu depan tuh sudah 4. Karena kita sudah masuk minggu keempat kuliah. Ya. Terus ini teman-teman sudah makin dekat ke pengajuan sidang juga di UTS. Silakan teman-teman dilihat di silabus ya. Minggu depan kan kita bahas sedikit tentang penyelesaian TA. Terus saya nanya lagi tentang histori KPTA sama portofolio. Nah ini juga teman-teman perlu udah mulai ngisi karena mungkin dosen wali tidak langsung approve, tidak langsung proses. Jadi teman-teman perlu cicil, isi, kemudian laporkan agar Bapak Ibu dosen bisa mengapprove portofolio teman-teman. Kemudian ini mulai kita persiapan prasidang, ngecek lagi ke classroom sampai assignment-nya ada, lalu teman-teman pengajuan. Yang TA saja harusnya jangan mundur ya waktu pengajuan prasidangnya. Agar teman-teman ke ustanya bisa ada waktu banyak gitu, cukup banyak untuk ke ustanya. Itu aja sih yang saya ingin ingatkan lagi ke teman-teman. Terus ya manfaatkanlah pertemuan seperti ini, tapi bareng-bareng ngecek progres supaya nggak hilang gitu komunikasinya. Silahkan kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ci mau nanya, Ci. Boleh, Yoel, silahkan. Itu, Ci, apa sih namanya? Judul TA saya yang di data peserta itu salah, Ci. Aplikasi Android Misi Youth berbasis Flutter. Ada yang typo yang tadi saya cek tuh, nggak salah. Youth ya, harusnya ya. Ya, ya. Itu YouTube. Oke. Oke. Oke, Ya, sudah. Terima kasih. Iya, Ci. Sama ini, apa sih namanya? Poin buat portofolio itu berapa ya, Ci ya? Waktu itu kan masih pernah bahas tuh, cuman saya lupa. Bintang 1 itu 121. 120. 21, oh. Nah, 120, 121. Oh. Jangan 120 amat gitu, takutnya nggak keluar bintang satunya, jadi saya tambahin 1 poin, tadi 121. Itu tuh minimal Okay. ya, Yoel, coba saya kan nggak bisa akses ke yang login seperti tampilan mahasiswa. Nah, tapi saya pernah lihat yang punya mahasiswa itu, dia ada bintang-bintangnya. Boleh bantu share screen nggak, Yoel? apps.maranatha.edu-nya. Supaya kita lihat bareng-bareng. Gini sih, Ci. Kemarin kan saya udah cobain masukin tuh si portofolionya gitu. Nah, takutnya ada batasannya gitu, takutnya gitu. Enggak. Justru kalau dari itu lebih bagus. Kalau bisa sampai bintang berapa ya paling gede teh? Boleh bantu nggak dilihatin apps.maranatha.edu-nya? Ada bintangnya sih? Iya, ada bintangnya sih. Soalnya di login dosen mah nggak ada. Meskipun udah ngeproses nggak ada sih. Soalnya kan saya udah upload tuh, takutnya ada ketentuan khusus gitu, Ci. Enggak, cuma jangan sampai nggak ada bintangnya. Takutnya nggak ada tingkatnya kalau nggak ada bintangnya. Makanya saya jadi tempelin kalau bisa minimal bintang 1. Bentar, ini lama loh. Oke. Ke hasil ya, Ci ya? Ada nggak? Coba di share screen aja. Sebentar, Ci. Nah.
Ada nggak, Ci? Masih loading. Nah ini, jadi saya tulis 121 tuh supaya ada di bintang 1. 121 sampai 300 kan? Iya. Paling gede sih sampai 10.000 tuh. Kan juga boleh lihat ini ya. Ya, Ci. Kalau yang sampai 119 tuh nggak ada bintang, jadi takutnya nggak ada predikat tuh loh. Biasa kan kalau penghargaan suka ada predikatnya, memuaskan atau istimewa atau apa. Ya, Ci. Nah, Yoel harus udah mulai tanya ke dosen walinya, karena yang bisa nge-approve untuk pemrosesan portofolio hanya dosen walinya. Iya, Ci. Udah coba kontak ke Pak Bernard. Iya. Oke, Takutnya nggak langsung diproses, jadi harus cek-cek terus sih supaya poinnya masuk. Mungkin ada yang poin tidak sesuai, nanti minta direvisi, kan kita harus perbaiki dulu. Iya. Ada lagi teman-teman? Mau nanya lagi, Ci? Boleh, silakan Kelvin. Saya cuma pengen tahu aja sih, Ci. Kalau misalkan prasidang yang sekarang kan itu paling telatnya tanggal 12 April, Ci. Kalau di schedule. Sambil buka silabus ya, sebentar. Oke, Ci. 12 April itu di UTS, betul? Nah, jadi kata Cici tadi bisa diundur, cuman pengen tahu doang sih saya cuma. Emang kalau diundur sampai kapan, Ci, bisanya? Sampai sini. Sampai bareng dengan teman-teman yang STA bareng. Pengajuannya mah ini, pengajuannya di 10 Mei. Oke. Pelaksanaannya bisa sampai 24 Mei. Tapi berarti minggu depannya sudah mengajukan USTA. Oke, Ci. Iya. Bener ya, sebentar. Batas akhir tuh 10 Mei pengajuan, pelaksananya 24 Mei. Jadi kalau kamu nanya batas terakhir untuk mundur prasidang, ke sini. Ke 10 Mei, pelaksananya di 24 Mei, tapi jangan minta mundur lagi karena USTA pasti di 31 Mei. Oke, Ci. Pengajuannya ya, pengajuannya. Itu pengajuan yang di tanggal 12 April, Ci. Paling telat tuh jam berapa, Ci, nanti? Di kelas. Oh, di kelas. Kita bareng-bareng di kelas. Oh iya, oke, Ci. Kita ketemu bareng aja di kelas supaya clear di kelas mana yang kurang kayak gitu. Saya kira ini, Ci, yang ini pas ngumpulin si berkas-berkasnya buat maju sidang gitu. Itu di classroom kan, Ci, nantinya? Di classroom. Tapi ngecek segala kita bareng-bareng di kelas. Oke, Ci. Nah, kalau bisa ikut yang ini, karena kalau ikut yang ini berarti kita punya sebulan untuk ke pengajuan USTA, betul ya? Ya kan? Betul. Ke Mei. Tapi kalau teman-teman ternyata di sini belum siap prasidang, perlu bareng sama teman-teman yang STA bareng, berarti di sini batas akhirnya. Pengajuan kan di 26 April 3 Mei. Batas akhirnya banget itu di sini. Begitu di sini pengajuan, nanti 24 Mei itu adalah minggu pelaksanaan prasidang teman-teman. Tapi setelah itu, minggu depannya teman-teman sudah pengajuan USTA, udah pasti. Kalau dia udah ikut prasidang, Ci, cuman prasidang yang di tanggal 12 itu, yang pas UTS. Terus, semisalnya dia yang ikut sidangnya itu nggak lulus, Ci, itu bisa ngikut sidang lagi nggak, Ci, yang di tanggal 24 itu, Ci, nanti? Kalau prasidang nggak lulus berarti nggak bisa ambil USTA dong? Oh, maksudnya jadi prasidang yang ini, yang tanggal 12 itu, kayak misalkan belum lengkap dan segala macamnya, nanti bisa dilanjutkan lagi ke prasidang yang itu, tanggal 24 itu, Ci? Enggak ya? Kalau nggak lulus prasidang mah nggak bisa USTA, jadi ya udah nggak lulus TA-nya. Udah. Oh iya, jadi harus yakin masih. Kalau misalkan teman-teman nggak lolos prasidang, bisa
harus ambil STA lagi. Oke. Heeh. Baiklah, Ci. Thank you, Ci. Oh, TA baru. Kalau bisa Oke. jangan ya teman-teman. Iya, Ci. Aku juga nggak mau. Cuman Nilainya itu apa lihat aja lah ke ininya, hasil TA-nya sama progres bimbingannya. Kalau ternyata masih butuh waktu lebih dari pelaksanaan yang di UTS, ya teman-teman yang TA saja sih masih punya kesempatan untuk nebeng sama teman-teman yang STA-TA bareng. Oke, Ci. Tapi kalau sampai batas ini belum prasidang juga, ya dilihat aja kita teh mepet. Nanti akhirnya mungkin teman-teman harus ambil TA lagi di sekarang kan berarti ada SA, mungkin ya ada kesempatan untuk ambil TA di SA, tapi SA kan cuma sebulan, teman-teman rugi dong, bayar lagi itu teh. Iya. Kalau Kelvin sih TA saja berarti masih punya hak untuk amit-amitnya TA perpanjang di semester depan, masih bisa sekali lagi, Vin. Tapi kalau teman-teman yang statusnya semester ini TA perpanjang, udah nggak bisa lagi untuk perpanjang lagi. Teman-teman harus selesai di semester ini, gitu. Bingung nggak? Baik. Enggak, Ci. Nggak ya? Saya mah cuman ini mikir di worst case-nya aja, Ci. Kalau yang TA saja masih bisa ada kesempatan. Masih bisa ada kesempatan ikut dengan teman-teman yang STA bareng. Ya dibaca aja, ini berarti 26 April, 3 Mei. Kalau nanya terakhirnya berarti jawaban saya 10 Mei. Pelaksanaan di 24 Mei. Oke, Ci. Tapi deket pisan ke Usta ya. Kalau yang STA bareng kan mau nggak mau karena mereka ambilnya STA dalam 1 semester. Tapi kalau yang TA saja harusnya mas selesai di UTS, nanti di dekat-dekat UAS itu Usta. Ya, Ci. Thank you, Ci ya. Sama-sama. Ayo positive thinking ya supaya beres sesuai dengan plan jadwalnya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Tes. Ya, Ci, silahkan Arif. untuk penilaian ininya gimana, Ci? Penilaian prasidang lulus nggak lulusnya berdasarkan apanya gitu? Ada poin-poinnya, Rif. Oh. Sebentar, saya buka. Kalau formnya kan sekarang dibuat pakai aplikasi, tetapi itu poin-poinnya sama kok. Saya buka link satu ya, sebentar. Kalau prasidang itu berarti ketemunya dosen pembimbing sama 2 penguji. Penilaiannya sih masih sama form-formnya. Ini kan form-form yang dulu untuk penilaian. Kalau dari pembimbing, yang dinilai di prasidang itu presentasi, laporan, sama hasil tercapai dan uji orisinalitasnya, ada bobot-bobotnya. Totalnya sih ini 35% nantinya. Jadi nilai 35%. Dari penguji juga sama, ada 2 ya pengujinya. Presentasi, laporan, hasil tercapai, dan uji orisinalitas. Kalau prasidang itu dinilai semuanya sih sebetulnya. Nanti dikasih revisi kan. Nah, revisi itu yang dipresentasikan di USTA. Kalau nanti USTA, penilaiannya 4. Kalau dari pembimbing, presentasi, laporan, hasil akhir, dan kualitas bimbingan. Kalau dari penguji beda di nomor 4 aja. Di nomor 4-nya kalau yang penguji itu kualitas tanya jawab. Nah, ini USTA itu 55%. Jadi nilainya dari situ. Plus terakhir kalau sudah lulus, prasidang, USTA lulus, ada 10% nilai publikasi. Itu checklist penyelesaian TA. Ci, boleh diulang lagi nggak, Ci, yang tadi katanya cuma penguji doang itu? Hah?
Beda nama aja, teman-teman buka aja formnya. Kalau yang pembimbing kan kualitas bimbingan, kalau yang penguji kualitas tanya jawab. Oh, Tapi bobotnya sama sih. Bobotnya sama 20, 30, 30, 20. 20, 30, 30, 20. Beda yang dinilai aja. Kalau pembimbingan kualitas bimbingan, kalau penguji kualitas tanya jawab. Menjawab ya, Rif? Ya, terjawab sih, makasih. Bobot ininya ini. Nah, kalau perlu bobot sampai dapat nilai akhirnya ini. Prasidang 35%, Usta 55%, publikasi itu 10%. Paper, poster, pameran nggak ada, tapi tetap kita kumpulkan filenya. Video itu 10%. Oh iya teman-teman, ini minggu depan saya bahas, tapi teman-teman boleh mulai lihat ya, perpustakaan itu kasih file. Di link 1 ada file. Di link 1 itu ada file. Yang ini nih, yang info PJJ yang 20202. Ini kan berarti semester kita yang sekarang. Ini ada beberapa hal terkait penyerahan CD sama contoh surat keterangan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Teman-teman cek ya. Minggu depan sih kita lihat ini sih bareng-bareng. Tapi silahkan dibaca dulu supaya tahu nanti di akhir tuh penyelesaian ke perpus itu seperti apa. Penyelesaian file-file TA ke perpustakaan seperti apa. Ini ada suratnya baru ya. Jadi nanti ngirimnya itu lewat Google Form. Nanti perpus akan kirimkan apakah itu masih ada perbaikan atau sudah diterima. Terus bukti contoh surat keterangannya seperti ini. Dapat bukti serah terima file dan lain-lain. Seperti itu. Itu tes semuanya online, Ci? Di situ ada info penyerahan file TA dari perpus, surat yang terbaru. Link 1 ya, Ci. Nah, itu tolong dibaca dulu supaya tahu pas nanti penyelesaian TA filenya kemana aja. Ini ada Google Form-nya. Terus nyumbang buku juga sama, di-upload di Google Form. Nanti perpus akan mengeluarkan surat-surat ini, contoh surat keterangan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Ini dokumentasi yang mereka kasih ke kita kalau kita sudah lengkap menyerahkan ke perpus. Karena diminta pas checklist penyelesaian mengumpulkan ini. Oke, Ci. Oke. Ini yang ini, Ci, ya? Yang 2022? Yang 2. Karena yang 1 itu yang semester kemarin. Oke, Ci. Tapi tetap yang semester kemarin juga ini perlu dicek ya. Ada permintaan untuk ngisi data PIN. PIN itu nomor induk penomoran ijazah nasional. Nah, teman-teman juga perlu cek untuk isi datanya. Oke, Ci. Ya, bimbingan dulu, terus nanti sidang bareng-bareng. Kita bareng-bareng aja di kelas hari Senin. Gitu. Oke, Ci. Oke, Ci. Bimbingannya ya sama ini progres bikin aplikasinya. Masih tetap ya, bagus. Lagi progres, Ci. Ya, siap, Ci. tetap semangat. Thank you. Sudah, Kelvin? Ya, Ci, udah sih, cukup. Oke. Cukup. Ya udah, kita tutup meetingnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Thank you, Ci. Ya, terima kasih.